warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Febriani dari kelas IKMA dengan NIM 1001282328067. Nah, jadi pada video kali ini aku bakal membahas mengenai ergonomi, dasar-dasar mekanik tubuh untuk keselamatan. Nah, apa aja sih poin-poin yang bakal aku bahas di video kali ini? Nah, jadi yang poin pertama, apa sih itu ergonomis? Lalu yang kedua, mengapa sih kita itu penting untuk mengetahui ergonomis? Dan kegiatan apa aja sih yang beresiko ergonomis? Dan kita juga bakal ngebahas mengenai mekanika dasar tubuh untuk pengangkatan dan pemindahan barang yang aman. Lalu kita bakal ngebahas beberapa alat bantu yang dapat mengurangi dampak dari ergonomis tersendiri. Oke, langsung aja kita bahas di poin yang pertama. Poin yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan ergonomis? Ergonomis itu berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama yaitu ergon atau artinya kerja atau aktivitas. Lalu yang kedua itu nomoi atau artinya hukum atau aturan alam. Jadi intinya ergonomis itu merupakan ilmu yang berupaya menyesuaikan pekerjaan atau kondisi kerja agar sesuai dengan pekerja. Nah, jadi secara singkatnya nih, ergonomis itu merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyesuaikan lingkungan kerja atau tugas-tugas tertentu agar lebih sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan fisik manusia. Dengan tujuan utamanya ialah untuk mencegah cedera serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu di poin yang kedua nih, kenapa sih kita itu penting untuk mempelajari ergonomis itu? Nih teman-teman, kalau kita lihat dari statistik data cedera akibat kerja, itu di setiap tahunnya terjadi lebih dari 200.000 kasus cedera dan penyakit terkait dengan lingkungan kerja. Nah, khususnya di fasilitas perawatan layanan kesehatan nih. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah fakta bahwa pekerja di fasilitas perawatan jangka panjang memiliki resiko 2 kali lipat untuk mengalami cedera dibanding dengan pekerjaan di sektor lain. Loh, kenapa sih kok di perawatan kesehatan malah ergonomis itu lebih beresiko 2 kali lipat? Nanti bakal kita bahas ya. Dan tidak hanya itu, sekitar 80% dari populasi umum akan mengalami nyeri punggung yang cukup parah setidaknya sekali dalam satu hidup mereka. Nah, balik lagi, kenapa sih para perawat di layanan kesehatan itu lebih beresiko 2 kali lipat untuk terkena ergonomis dibandingkan sektor lainnya? Karena aktivitas sehari-hari mereka yang mungkin tampak sangat sederhana, di mata kita itu sebenarnya penuh dengan resiko loh. Seperti mereka saat membantu pasien makan, berpakaian, mandi, atau memindahkan pasien yang bed rest dari tempat tidur ke kursi roda atau saat mereka pergi ke toilet. Nah, jadi aktivitas-aktivitas ini dapat mengakibatkan cedera yang lumayan cukup serius, terutama karena perawat ini melakukan kegiatannya secara berulang-ulang kali dengan keadaan yang tidak nyaman dan tidak aman saat mereka melakukan pekerjaan. Dan pengangkatan beban yang berat juga menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya ergonomis. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas juga nih mengenai gimana sih caranya untuk mengurangi faktor resiko dari ergonomis. Nah, jadi prinsip kita dalam mekanika tubuh yang benar itu, langkah pertama kita harus menilai situasi dulu sebelum memulai tugas. Jadi kita tuh harus memastikan gitu, kita harus bisa membaca situasi. Apakah saat kita melakukan ini kita dapat beresiko ergonomis atau tidak. Lalu yang kedua itu kita bisa memperhatikan kemampuan dari fisik kita. Kalau misalnya sekiranya beban yang kita angkat itu terlalu berat, kita bisa menggunakan alat bantu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mekanika dasar tubuh untuk pengangkatan dan pemindahan yang aman. Nah, jadi ketika kita melakukan pengangkatan atau pemindahan, posisi tubuh yang tepat itu sangat menjadi poin penting ya teman-teman. Kita itu dapat memastikan kaki kita itu berada dalam posisi yang stabil dan menggunakan otot-otot kaki yang besar, seperti pada paha dan bokong untuk mengangkat. Lalu kita disarankan untuk menghindari menggunakan otot punggung karena hal ini bisa menyebabkan cedera yang cukup serius, serta selalu menjaga keseimbangan atau kestabilan saat kita mengangkat beban dengan tubuh. Dan kalau bisa saat kita mengangkat beban tersebut itu dekat dengan tubuh kita, dan hindari membungkuk atau memutar badan saat mengangkat suatu benda. Nah, selanjutnya kita itu bakal membahas mengenai alat bantu untuk keselamatan kerja yang aman. Nah, jadi mungkin salah satu contohnya yaitu adalah shower chair, itu untuk memudahkan saat pasien selesai mandi. Jadi misalnya pasien itu mandi, kita kasih di tempat shower chair tersebut, dan setelah mandi untuk memudahkan kita memindahkan pasien tersebut ke kursi roda, kita bisa menggunakan shower chair tersebut. Lalu yang kedua itu ada sliding boards atau papan geser, itu membantu untuk memindahkan pasien dari tempat tidur mereka ke kursi, begitu pula sebaliknya. Oke, jadi mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada akhirnya atau pada intinya, prinsip ergonomi dan mekanika tubuh yang tepat bukan hanya relevan di tempat kerja, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nggak tahu nih teman-teman, kalau resiko cedera itu terjadinya kapan, di mana, waktunya kapan, jadi kita nggak bakal tahu gitu. Dan dengan melindungi tubuh kita dari cedera di tempat kerja, kita juga bisa menjaga kesehatan fisik dalam jangka panjang di berbagai aspek kehidupan. Mungkin segitu saja penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.